Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kenalan orang tunanetra. Kalau jalan pakai tongkat, pelan-pelan mengikuti trotoar atau apa, dan penuh dengan kegelapan tentu saja karena sudah buta, tunanetra yang kemudian tidak bisa melihat kanan kiri, depan, dan keindahan alam. Tentu saja mereka ini kasihan. Tetapi di sisi lain, mereka mengembangkan indera perasa. Justru karena tidak bisa melihat, maka pendengaran mereka semakin tajam. Rasa mereka, perasaan mereka semakin tajam. Bahkan sense untuk merasakan aura orang lain kadang-kadang terolah juga. Maka mereka bisa kadang-kadang menebak karakter orang. Dan suatu saat, saudara-saudari, saya mengunjungi umat yang usianya sudah tua sekali, seorang ibu, nenek-nenek. Bahkan meninggalnya belum lama, meninggalnya di usia lebih dari 100 tahun. Dan nenek-nenek tadi ngomongnya masih keras, masih cantas, giginya masih utuh karena sering mungkin makan sirih pinang sehingga mempunyai antibodi dalam giginya, tidak rusak, dan kemudian itu semacam untuk menyembuhkan, untuk membersihkan dari bakteri-bakteri. Dan ketika saya kunjungan pertama mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lebih, tetapi waktu itu juga usianya sudah 90 lebih. Maka saudara-saudari yang terkasih, omongnya masih cerdas, masih jelas, runtut. Suaminya juga tua, tetapi dia kalah di pendengaran. Sementara si ibu ini, si nenek, dia kalah di penglihatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dia lakukan ketika pertama ketemu dan ingin mengenal Romo, mengenal saya? Dia pegang badan saya, dia pegang raba perut saya, dan dia mengatakan, "Oh, perutnya besar sekali." Kemudian saya dikenali oleh nenek itu dengan meraba perut saya, badan saya, pundak saya, dan dia pelan-pelan mungkin mempunyai gambaran tentang diri saya. Maka setelah kunjungan itu, kita kemudian ngobrol dengan lebih santai, lebih dalam, dan akhirnya bisa saling bercanda, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, cara seorang tunanetra yang tidak bisa mensyukuri karena tunanetra, netranya tidak ada, tidak bisa melihat keindahan Tuhan, maka caranya dengan mengembangkan perasaan. Caranya dengan berkomunikasi dengan penuh kegembiraan. Saya melihat walaupun tidak bisa menikmati pemandangan yang ada di dunia ini, tetapi nenek itu kelihatan hidupnya merasa senang. Omongannya renyah, riang, dan semuanya tidak ada semacam kekurangan seperti tremor, kemudian Parkinson, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang bersyukur karena walaupun tidak bisa melihat secara fisik, tetapi melihat secara batin, melihat bahwa Tuhan begitu baik. Injil hari ini juga berbicara tentang orang buta. 2 orang buta yang berteriak-teriak memanggil Yesus, "Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami." 2 orang buta itu lari mengikuti Yesus karena mendengar kerumunan. Tentu saja cara mengenal Yesus tidak sama dengan orang yang bisa melihat. Mereka mendengar omongan ocehan banyak orang yang ngerasani tentang Yesus, yang membicarakan kebaikan dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka tahu Yesus pasti bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Itu didasarkan pada pendengaran mereka atas orang-orang yang berkerumun dan bercerita tentang Yesus. Lalu ketika Yesus datang masuk ke daerah mereka dan banyak orang mengikutinya,
Mereka spontan percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Syarat yang pertama terjadinya mukjizat adalah percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Maka mereka teriak, Tuhan kasihanilah kami, tolong kami, sembuhkan kami. Lalu Yesus mendekati mereka yang teriak-teriak itu. Dan tentu saja mencolok karena di depan kerumunan mereka orang buta, tunanetra, tetapi berteriak-teriak 2 orang lagi. Lalu Yesus mendekati mereka. Apa yang kau inginkan aku perbuat untukmu? Mereka mengatakan, supaya kami bisa melihat. Percayakah kamu bahwa aku bisa melakukannya? Ya, kami percaya, 1000% percaya. Maka Yesus mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu itu. Maka mereka 2 orang itu melihat, dan mereka kemudian memuliakan Allah. Yesus sudah melarang, jangan kamu cerita kemana-mana, karena orang-orang belum siap bahwa Mesias harus menanggung penderitaan. Bukan mukjizat-mukjizat yang hebat-hebat terus-menerus. Tetapi kemudian puncaknya adalah salib yang akhirnya mendatangkan kebangkitan. Tetapi mereka walau dilarang, mereka tetap menceritakan karena kegembiraan hatinya sudah dimelekkan, sudah melihat dengan mata kepala sendiri, mata batin juga, bahwa Mesias sudah membuat mukjizat bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita yang melihat, yang bisa melihat dengan mata fisik, itu lupa dengan mata batin, lupa dengan mata jiwa kita. Kadang-kadang karena kesibukan, karena kita menjadi orang yang normal, kita menganggap banyak hal itu biasa-biasa saja. Kita tidak pernah mengagumi hal-hal yang kadang sebetulnya itu cara Tuhan untuk menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang sederhana. Kita matanya terbuka, melihat tetapi tidak melihat, tidak mengerti karena mata batin kita tertutup. Kita jarang bersyukur. Kita jarang mengucapkan, melihat bahwa rahmat Tuhan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita jarang menyadari bahwa Tuhan selalu hadir menemani kita, memangku kita, menggendong kita ketika kita berbeban berat. Tetapi juga ikut bergembira dan bersyukur ketika kita mendapatkan kemurahan dan berkat. Maka mari kita bersama seperti 2 orang buta itu. Tuhan, melekkanlah mata batin saya, mata jiwa saya, agar saya bisa mudah bersyukur, bisa melihat kebaikan orang-orang di sekitar saya yang kau pakai untuk menunjukkan kebaikanmu sendiri. Agar saya akhirnya hidup penuh rahmat, dengan kerendahan hati, dengan melihat segalanya sebagai berkat yang kau curahkan bagi kami. Sehingga dengan mudah, dengan ringan, dengan lepas bebas, kita semua bisa menyerahkannya kepada orang lain. Datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.